Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi baik dan sehat. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur Engkau menjaga istirahat tidur kami, dan pagi ini kami boleh bangun kembali, dan kami percaya ketika Engkau beri kami kesempatan untuk kami ada di dunia ini, ada maksud dan rencana-Mu. Dan kami berdoa minta perlindungan darah-Mu ya Tuhan Yesus, untuk bungkus hidup kami semuanya. Sebelum kami lanjutkan aktivitas kami akan renungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami semuanya, sehingga kami menangkap, mengerti, dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita ambilkan dari 1 Samuel 30. Saya ambilkan ayat yang keempat sampai 6. Saran saya Bapak Ibu Saudara bisa baca lebih lagi dari ayat yang pertama dan nanti satu berikut sampai selesai supaya ngerti gambaran ceritanya. Saya bacakan dulu. 1 Samuel 30 ayat 4 sampai 6. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat ini walaupun cuma sepotong, ya, kita punya gambaran ini peristiwanya di Siklak. Kota Siklak dibakar, padahal di sana ada istri dari Daud dan orang-orang yang bersama dengan dia, termasuk harta bendanya. Tetapi pada saat Daud dan rombongannya sampai di situ, situasinya sungguh di luar dugaan. Siklak sudah dibakar dan kosong, tidak ada lagi kehidupan di sana. Kemana istri, anak-anak dan semua harta bendanya? Seakan-akan lenyap di telan bumi karena di padang gurun gak ada jejak lagi yang terlihat. Lalu yang terjadi kemudian, menangislah mereka sampai gak kuat lagi. Itu kesedihan yang amat sangat. Tetapi apa yang terjadi saudara? Daud sangat terjepit. Bahkan orang banyak tadi, rakyat tadi, hendak melempari dia dengan batu. Daud sendiri sudah sedih, berduka, kehilangan istri, anak-anak, dan harta benda. Ditambah lagi mau dilempar dengan batu. Saudara, apa yang dilakukan Daud dalam situasi yang terjepit ini? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Dia tidak lari dari kenyataan. Dia cari Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan pasti tidak meninggalkan dia. Karena itu dia percayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia berseru. Dia mulai menguatkan percayanya. Dia tidak goyah. Saudara, ada begitu banyak orang goyah ketika menghadapi masalah. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya. Percayanya kepada Tuhan tidak goyah. Percayanya kepada Tuhan tidak berkurang. Tapi sebaliknya justru dia menguatkan lebih lagi. Dan kalau kita baca kisah lanjutannya, nanti saudara baca sendiri. Akhirnya Daud bisa menemukan istri, anak-anak, dan seluruh harta bendanya. Bahkan akhirnya mengalahkan bangsa Amalek yang menawan istri dan anak-anaknya itu. Luar biasa sekali saudara. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dari pelajaran itu kita menangkap satu hal. Bahwa yang dibutuhkan pada saat mengalami kesulitan, pada saat mengalami kesesakan dan berbeban berat, itu adalah Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kuatkan percaya kita. Iman kita kepadanya. Jangan jadi lemah. Harus makin kuat. Termasuk di waktu-waktu ini. Di saat corona sedang melanda seluruh dunia. Mungkin ada begitu banyak orang putus asa. Tetapi kuatkan percayamu kepada Tuhan. Kitab Ibrani 10 ayat 38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, TSI 2 dikatakan, orang yang benar di hadapanku akan hidup selamanya karena dia percaya penuh kepadaku. Tetapi aku tidak akan berkenan kepada orang yang meninggalkan aku ketika dia mengalami kesusahan. Ini mungkin kesusahan buat bangsa ini. Juga buat banyak
bangsa-bangsa yang lain karena situasi virus corona ini. Tetapi jangan kita menjauh dari Tuhan. Kuatkan percayamu kepada Tuhan. Karena di balik corona ini, ya, bukan hanya sekedar mengancam jasmani, kesehatan manusia, tetapi iblis memanfaatkannya untuk meruntuhkan iman. Jadi sasarannya adalah supaya orang meninggalkan Tuhan. Itu maunya iblis. Jadi sekali lagi, serangan corona itu ada dua sisi. Satu sisi untuk jasmani, tetapi sisi yang lain rohani. Jadi iblis memanfaatkan corona ini untuk membuat iman orang jadi luntur. Untuk dia menjauh dan meninggalkan Tuhan. Hati-hati saudara, jangan jadi lemah. Tetap kuat, tetap semangat. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti menolong. Ya, karena kita tahu Tuhan kita maha kuasa. Mari jalani hari-hari ini dengan terus mengandalkan Tuhan, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan jadi lemah. Tetap semangat, tetap beriman, tetap percaya. Supaya justru melalui ini semua kita teruji. Iman kita teruji menghadapi situasi yang susah ini. Kita tidak lemah, tapi tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, renungan singkat pagi ini sudah kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa mengangkat, mengerti, dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu berdoa, seluruh jemaat-Mu dikuatkan, dilindungi dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami semua aman, jauh dari corona, dan juga jauh dari segala mara bahaya. Hari ini hari penuh damai sejahtera dan sukacita, dan berkat-berkat Tuhan menyertai akan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jangan lemah, tetap kuat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.